Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak kabarnya kalian hari ini? Harapan ibu kalian dalam keadaan baik, sehat, dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, pada kesempatan hari ini ibu akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Baik anak-anak sekalian, mari sebelum kita lanjutkan pembelajaran daring kali ini, kita bersama-sama mengawalinya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab 5. Materinya dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Untuk pembelajaran pada materi haji dan umroh ini ada tujuan pembelajaran. Mari kita lihat bersama untuk tujuan pembelajaran pada materi ini. 1. Mendeskripsikan pengertian haji dengan benar. 2. Menunjukkan dalil nakli tentang haji dengan benar. 3. Menjelaskan syarat wajibnya haji dengan benar. Nomor 4. Menjelaskan rukun haji dengan benar. Tujuan pembelajaran nomor 5. Menjelaskan wajib haji dengan benar. Untuk pembelajaran nomor 6. Menjelaskan sunnah haji dengan benar. Tujuan pembelajaran nomor 7. Menyebutkan larangan haji dan umroh dengan benar. Nomor 8. Mendeskripsikan pengertian umroh dengan benar. 9. Menunjukkan dalil nakli tentang umroh dengan benar. Tujuan pembelajaran nomor 10. Menjelaskan syarat umroh dengan benar. Nomor 11. Menjelaskan rukun umroh dengan benar. Nomor 12. Menjelaskan wajib umroh dengan benar. Tujuan pembelajaran 13. Mengambil hikmah haji dan umroh dengan benar. Nomor 14. Memperagakan manasik haji dengan benar. Itu anak-anak untuk tujuan pembelajaran. Mari kita lihat untuk penjabaran dari masing-masing tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, pengertian haji. Mari kita lihat pengertian haji. Sini. Pengertian haji secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajjah, yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang
Mari kita lihat anak-anak untuk dalil nakli tentang haji. Dalil nakli tentang haji ini terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-Quran surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 97. Anak-anak kita lihat artinya di sini. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Al-Quran surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 97. Sekarang kita lanjut anak-anak syarat wajib haji. Mari kita lihat bersama-sama. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat, artinya tidak gila anak-anak. 4. Merdeka. Dan yang kelima mampu. Mampu secara materi maupun fisiknya. Berikutnya kita lihat rukun haji. Rukun haji ini adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Itu anak-anak maksudnya ya. Jadi rukun haji ini sesuatu serangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Jika salah satunya tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Dam itu denda ya. Yang pertama, rukun haji yang pertama adalah ihram disertai niat. Ya, ihram disertai niat. 2. Wukuf. Ya. 3. Tawaf. 4. Sa'i. 5. Tahallul. 6. Tertib. Ihram yang pertama, ihram anak-anak ya. Ihram disertai dengan niat. Jadi ibadah haji itu orang yang mengerjakan ibadah haji itu harus ketika ihram itu harus disertai dengan niat. Bagi niat ini harus ada di niat ini harus ada di orang yang sedang melakukan haji. Ya, niat itu bisa dibunyikan berupa lafal ya atau dalam hati. Kalau dilafalkan bisa berbunyi labbaik Allahumma hajja. Labbaik Allahumma hajja. Ya.
Kemudian rukun haji yang kedua wukuf, ya. Wukuf itu maksudnya berdiam diri di padang Arafah. 3 tawaf, ya. 3 tawaf itu maksudnya tawaf itu mengelilingi Ka'bah, ya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nomor 4, sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil, ya, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tahallul. Tahallul itu bercukur, memotong rambut, ya. Dan yang keenam tertib. Tertib itu maksudnya rukun pertama 1, 2, 3, 4, 5 ini harus dikerjakan secara runtut, berurut, ya. Itu maksudnya. Terus sekarang kita lanjut wajib haji, ya. Wajib haji. Kita lihat yang dimaksud dengan wajib haji di sini anak-anak serangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Jika salah satunya tidak dilakukan, maka hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dan atau denda, ya, atau menyembelih hewan, ya. Di sini wajib haji yang pertama ihram dari mikot, ya, ihram dari mikot. Kemudian yang kedua bermalam di Musdalifah. 3 melontar jumroh akobah pada hari raya haji. Nomor 4 melontar 3 jumroh. Melontar 3 jumroh. Ini ada jumroh ula, wusta, dan jumroh akobah. Dan nomor 5 bermalam di Mina. 6 tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan jika akan meninggalkan tanah suci. 7 tidak melakukan perbuatan yang dilarang, ya, atau diharamkan, ya. Sekarang kita lanjut berikutnya sunnah haji. Yang dimaksud dengan sunnah haji anak-anak adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Apa saja sunnah haji? Sini nomor 1 membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha dengan lafaz, ya, lafaz talbiyahnya ini anak-anak. Ya, lihat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Ya, ini untuk bacaan talbiyah. Nomor 2 sunnah haji yang nomor 2 berdoa sesudah membaca talbiyah. 3 membaca zikir sewaktu tawaf. 4 sholat 2 rakaat sesudah tawaf. 3 masuk Ka'bah. Baik, sekarang kita lanjut dengan berikutnya larangan haji. Yang dimaksud dengan larangan haji di sini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama jamaah haji sedang ihram.
Untuk larangan haji di sini yang pertama adalah bagi laki-laki. Satu, memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, atau diikat kedua ujungnya. Dua, menutup kepala, topi ya. Di larangan haji yang kedua bagi laki-laki, menutup kepala. Terus larangan haji untuk bagi perempuan, menutup muka dan kedua telapak tangan. Ya, jadi wajah dan kedua telapak tangan tidak boleh tertutup. Ya, jadi menutup muka dan kedua telapak tangan. Ini larangan haji untuk bagi perempuan. 3, larangan bagi laki-laki dan perempuan. A, memakai wangi-wangian, ya. B, memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan maupun pada pakaian. B, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Ya, jadi larangan haji baik laki-laki dan perempuan. B, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. C, memotong kuku. Di larangan haji baik laki-laki maupun perempuan dilarang untuk memotong kuku. Larangan haji bagi laki-laki dan perempuan berikutnya yang D, anak-anak, mengakadkan nikah, baik menikah atau wali nikah, ya. Yang E, bersetubuh bagi suami istri, F, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Itu anak-anak larangan haji. Terus untuk berikutnya anak-anak, mari kita lihat pengertian umroh ya. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Ya, hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidup. Ya. Jadi untuk umroh ini anak-anak pelaksanaannya, waktunya itu tidak ditentukan anak-anak, beda dengan haji. Ya, kalau haji sudah ditentukan waktunya, yakni pada bulan Dzulhijjah. Ya, tapi kalau pelaksanaan umroh ini waktunya tidak ditentukan, kapanpun bisa. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk dalil lagi tentang umroh ya. Lihat di sini. Dalil lagi tentang umroh ini tercantum ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Quran surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 196. Sekarang kita lanjut anak-anak, syarat wajib umroh ya. Kita lihat di sini. Itu Islam ya, beragama Islam maksudnya ya. 2, balik ya. 3, berakal sehat, artinya tidak gila, nana.
4 merdeka. Merdeka di sini maksudnya bukan hamba sahaya, bukan budak ya. Sekarang kita lanjut rukun umroh ya. Satu yang harus ada dalam pelaksanaan umroh, satu ihram disertai niat ya. Di ketika umroh harus yang pertama ihram disertai niat. Nah, ya, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib ya. Kemudian yang berikutnya wajib umroh. Ini 1 ihram dari mikotnya. Dari mikotnya ini ada 2 anak mikot ya, mikot zamani ya, atau sepanjang tahun ya, terkait dengan waktu ya. Mikot zamani itu terkait dengan waktu, jadi waktunya sepanjang tahun, kapanpun bisa melaksanakan umroh. Yang kedua mikot makani. Mikot makani sama dengan mikot haji ya. Kemudian wajib umroh yang nomor 2 menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Jadi menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi ya, tentang materi haji itu ada larangan, situ ada ya. Sekarang kita lanjut hikmah haji dan umroh anak-anak atau manfaat melaksanakan haji dan umroh. Ini ada 2 manfaat ya, bagi individu dan bagi umat Islam ya. Sekarang manfaat atau hikmah haji dan umroh bagi individu yang menunaikan. Kita lihat bersama di sini. 1. Menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Manfaat yang pertama. Yang kedua, hikmah haji dan umroh yang kedua, diampuni segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi Allah itu Maha mengampuni dosa manusia ya. Tapi kalau kita punya salah kepada manusia, kita harus meminta maaf, menyelesaikan dulu urusan kita dengan orang tersebut ya. 3. Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah ya. Jadi kita harus berhusnudon ya pada Allah, berbaik sangka. 4. Meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah dengan kerinduan akan Baitullah. 5. Mengingatkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Yang nomor 6. Melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong umat berkurban lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. 7. Mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, yaitu nikmat sehat, nikmat harta yang diterimanya.
Ini anak-anak untuk hikmah bagi hikmah haji dan umroh bagi orang yang menunaikannya. Sekarang kita lihat untuk hikmah haji dan umroh. Manfaat bagi umat Islam pada umumnya. 1. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. 2. Mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Manfaat yang ketiga, media untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya. Dan yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Belajar manasik haji untuk anak. Ihram adalah niat mengerjakan haji dengan berpakaian serba putih. Ihram dimulai dari mikot yang telah ditentukan. Wukuf di Arafah yakni berkumpul di padang Arafah beberapa saat yang dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang fajar 10 Zulhijjah. Mabit di Musdalifah yakni sebelum matahari terbenam di Arafah, maka jamaah haji menuju Musdalifah untuk mencari kerikil untuk melempar jumroh esok hari sebanyak 50-70 butir kerikil. Melontar jumroh. Setibanya di Mina, jamaah haji melontar jumroh Aqobah dengan 7 butir batu kerikil. Tahalul awal yaitu mencukur rambut serta memotong hewan kurban. Mabit di Mina. Bermalam di Mina dilakukan selama 3 malam, yaitu malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf ifadah. Setelah tiba di Mekah, jamaah haji melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga yakni tanggal 10 Zulhijjah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dimulai dari arah Hajar Aswad dan diakhiri di sana pula. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tawaf wada. Tawaf perpisahan yang dikerjakan ketika seseorang meninggalkan kota Mekah dengan cara niat untuk tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali, berdoa di Multazam, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim dan Hijir Ismail, disunahkan minum air Zam-Zam. Belajar manasik haji untuk anak. Demikian anak-anak untuk materi kali ini yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan masih harus harapan Ibu kalian masih harus tetap semangat untuk belajar mengikuti pembelajaran daring ini.
Akhirnya Ibu akhiri sampai sekian dulu. Sebelumnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Ibu akhiri sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.